Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Marakar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Tiga orang pengendara kuda menunggangi kudanya dengan cepat, berharap sebelum gelap sudah sampai ke istana mereka. Dengan hati sedih mereka menyerahkan kepala pemimpin perang mereka di hadapan sang raja. Mereka telah kalah dalam berperang. Maka raja memutuskan untuk bekerja sama dengan tentara Portugis yang ada di wilayah mereka karena mereka memiliki persenjataan lengkap dan juga modern. Raja memberi imbalan kepada Portugis sebagai petugas bea cukai di wilayah mereka. Kutiali Marakar, seorang saudagar kaya yang mencoba mengatakan kecurangan Portugis, tidak menghiraukannya. Hingga terpaksa ia harus menyusun rencana dengan baik untuk mengirim barang-barang dagangannya ke wilayah Arab. Namun, Moidu, saudara iparnya sendiri, mengkhianatinya dan membocorkan semuanya kepada pasukan Portugis. Kutiali Marakar yang memiliki anak laki-laki bernama Muhammad Ali dan biasa dipanggil Mamali, selalu dimanja oleh ibunya. Bahkan menjelang pernikahannya ia masih saja disuapi dan tidur di pangkuan ibunya. Kutiali Marakar membawa semua anggota keluarganya dan juga pengikutnya untuk menikahkan Mamali dengan gadis cantik bernama Aisyah di sebuah masjid yang sangat indah. Semua rencana berjalan dengan lancar dan juga hikmat sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke wilayah mereka. Karena hari sudah mulai mendekati malam, maka mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di sana untuk sementara waktu. Saat semua orang tertidur, Aisyah dan Mamali tengah bercanda di tengah hutan. Tapi, tanpa Mamali sadari, tiba-tiba Aisyah tertembak di bagian belakang hingga ia tewas, tepat di pangkuan Mamali. Kemudian, Mamali mendengar desingan suara senjata api dari pasukan Portugis, membantai semua keluarganya yang berada di tenda. Dengan cepat, Mamali pun berlari. Tapi kaki Mamali ditarik Paman Patu hingga mereka terpaksa bersembunyi menyaksikan semua pembantaian yang dilakukan oleh tentara Portugis. Sehingga kejadian itu membuat air mata Mamali tertahan ketika Paman Moidu mengkhianati keluarganya dengan menyeret ibunya ke hadapan komandan Portugis. Mereka lalu mengikat tubuh ibunya. Kemudian dengan kejam, komandan Portugis membunuh ibu Mamali di bagian lehernya. Ia pun memerintahkan seluruh pasukannya membakar tempat itu dan membunuh orang-orang yang selamat tanpa terkecuali. Moidu menyebarkan fitnah kepada keluarga Mamali yang telah tiada, hingga mencoret kehormatan keluarga Mamali. Namun, Paman Patu dan Mamali yang selamat segera menyusun rencana membunuh Paman Moidu. Saat Moidu tengah melintasi pasar, Mamali bersama pamannya yang menggunakan selendang hitam dan panjang menutupi wajah mereka. Mereka melemparkan seutas benang saat Moidu melintas tanpa disadari oleh Moidu. Hingga dalam hitungan detik, saat Mamali memanggil namanya, Mamali langsung menarik bersama Paman Patu sehingga melukai leher Moidu dan berhasil membunuhnya.
Mamali dan pamannya berlari menghindari kejaran pengikut Moidu. Mereka berusaha mengendalikan kapal di tengah badai dan juga hujan yang turun dengan sangat deras. Mereka berusaha semampunya mengendalikan kapal tersebut. Tapi badai terlalu kencang sehingga menghancurkan kapal yang mereka miliki. Hingga kemudian mereka terpaksa melompat dan terdampar di sebuah pulau bernama Ponani di daerah Kozhikode. Dan di sana mereka mulai memikirkan untuk menetap di daerah tersebut, lalu bekerja sebagai apapun untuk menyambung hidup mereka. Setelah lama tinggal di Ponani, Mamali dan pamannya berteman dengan Tangudu dan anak buahnya yang terkenal sebagai pencuri dan penjahat di wilayah itu. Kali ini, Paman Patu yang melihat kecurangan para pejabat desa yang mau mengambil hak rakyat miskin yang tertimpa bencana banjir saat itu. Padahal raja telah memberikan bahan pangan yang cukup untuk warga yang kesulitan selama 1 bulan. Akan tetapi, para pejabat desa mengambil semuanya dan tidak memberikannya kepada rakyat mereka. Hingga Mamali beserta kelompok Tangudu merampok para pejabat desa dan membagikannya kepada rakyat kecil. Raja muda Francisco de Gama memberikan ultimatum pada Raja Zamorin yang tidak mengindahkan ajakan kerjasama Portugis pada kerajaannya. Dalam surat itu, ia akan mengirim 6.000 prajurit dan berjanji akan membumi hanguskan kerajaan Kozhikode. Salah satu penasihat raja mengatakan, raja harus bekerja sama dengan Kunjali Mamali yang terkenal sebagai seorang pemberani dalam menghadapi Portugis. Tapi, beberapa bangsawan tidak menyetujuinya. Raja Zamorin yang tidak mau bekerja sama dengan Portugis memilih untuk mengusirnya dari wilayah kekuasaannya. Hingga akhirnya Kunjali Mamali yang ditemani oleh Paman Patu dan juga Cinali datang ke istana menemui sang raja. Saat Mamali sedang berbicara dengan raja, Paman Patu yang mengenali orang kepercayaan raja mengatakan langsung merasa gembira. Ia langsung mengumumkan kepada semua bangsawan yang hadir tentang latar belakang Kunjali Mamali. Hingga raja pun menjadi semakin yakin. Kemudian raja memutuskan untuk memberikan jabatan sebagai Panglima Angkatan Laut menggantikan Aktiup Mengatacan, tapi lagi-lagi sebagian bangsawan tidak menyetujuinya dan menimbulkan ketegangan di dalam istana. Dengan cepat raja kemudian menenangkan mereka karena situasi saat ini telah genting. Pasukan Portugis telah memasuki wilayah Raja Zamorin. Prajurit Portugis yang melihat keanehan kelapa-kelapa kering mengambang di tengah laut tidak diindahkan oleh Komandan Jan Noronha. Mereka tidak menyadari kalau itu semua adalah jebakan, hingga kapal-kapal Portugis tersebut menyentuh jebakan-jebakan tadi tanpa mereka sadari. Mereka pun telah menghancurkan drum-drum berisi oli. Kelompok Mamali yang melihat kapal-kapal musuh telah menyentuh jebakan, kemudian ia memerintahkan pasukan berpanah untuk menembakkan panah api ke arah laut hingga membakar oli yang tumpah di laut dan menimbulkan asap yang sangat tebal, sehingga menyulitkan pergerakan kapal Portugis untuk menyerang kapal Mamali. Mamali dan Cinali melompat ke kapal musuh, disusul para pengikutnya dan mereka mulai bertarung menghadapi para pasukan Portugis. Sementara, Mamali terkejut melihat Noronha, pembunuh ibunya. Sekilas kenangan indah dan menyakitkan tentang ibunya melintas, hingga Mamali mampu melumpuhkan Noronha dan mengikatnya di tiang kapal. Mamali pun membunuhnya sama persis seperti Noronha membunuh ibunya.
dan pasukannya pun berhasil mengalahkan tentara Portugis hingga semua kapal Portugis tenggelam di lautan. Raja sangat bangga atas keberhasilan Mamali menyingkirkan Portugis dari wilayahnya. Maka ia memanggil Mamali untuk menghadiri pesta yang dilakukan di istana. Mamali datang memenuhi undangan raja. Sementara Cinali yang sudah mencintai Arcu, pemain musik yang diundang untuk mengisi acara di pesta tersebut, mencoba mendekatinya dengan bermain musik bersama-sama. Tanpa diduga, Arcutan, anak dari Mangatacan, menyukai Arca dan melamarnya langsung kepada ayahnya Darmot Paniker. Ia melamar putrinya tersebut di hadapan sang raja, sebelum raja menugaskan Darmot Paniker ke sebuah tempat menyelidiki pertemuan pasukan Portugis. Arcutan datang bersama orang tuanya ke kediaman Arca. Tapi Arca merasa sangat sedih karena dia tidak mencintai Arcutan. Tiba-tiba Arcutan datang bersama prajuritnya ke kediaman Mamali. Ia marah dan mengatakan kalau Cinali telah menculik calon istrinya Arca. Mendengar itu Mamali sangat terkejut karena ia sama sekali tidak mengetahui kalau Cinali mencintai Arca. Ia juga melarang semua prajurit Arcutan untuk menggeledah semua rumah yang ada di desa Mamali. Ia berjanji akan membawa Cinali bila benar ia bersalah. Akhirnya Arcutan pergi meninggalkan tempat Mamali. Tak lama setelah Arcutan pergi, Zubaida memberanikan diri mengatakan hal sebenarnya pada Mamali, kalau Cinali dan juga Arca telah menikah dan bersembunyi di rumahnya. Mendengar hal itu, Mamali sangat marah. Ia mengambil pedang miliknya dan berniat untuk membunuh Cinali. Tapi dengan cepat, Arca menghadang Mamali saat mau menebas leher Cinali. Ia mengatakan Cinali tidak menculiknya. Ia yang datang menemuinya karena ia kini telah hamil mengandung anak Cinali. Mendengar pernyataan Arca, Mamali terdiam dan meninggalkan mereka begitu saja. Raja pun mendengar permasalahan ini dan meminta Cinali dan juga Arca menemui raja. Sementara di kediaman Mamali, Arca memohon kepada Mamali agar bisa diizinkan untuk menemui raja dan menjelaskan semuanya. Mamali dengan sangat berat hati melepaskan Arca, begitupun juga dengan Cinali. Arca ditemani oleh Paman Patu meninggalkan kediaman Mamali dan berniat untuk menemui raja. Cinali mengantarnya sampai ke gerbang. Tapi mereka sangat terkejut ketika melihat Anan dan Arcutan datang untuk membawa Arca. Dengan kasar, Arcutan mau menyeret tubuh Arca menggunakan kuda sampai ke istana yang dianggap mencoreng kehormatan keluarga. Tapi Cinali segera menyelamatkan istrinya, hingga Cinali terlibat perkelahian dengan Anan. Beberapa dari anak buah Mamali yang melihat mencoba untuk melaporkan hal tersebut kepada Mamali. Tapi mereka merasa segan ketika melihat Mamali tengah melaksanakan ibadah sholat. Paman Patu menjerit memanggil Mamali. Setelah sholat, Mamali bergegas berlari mencoba meleraikan perkelahian di antara mereka. Tapi Mamali telah terlambat. Ia telah melihat Cinali terbunuh. Melihat Cinali terbunuh, Arca berlari dan menjerit sedih di hadapan jasad suaminya. Kemudian, dengan cepat ia mengambil belati yang terselip di pinggang Cinali dan membunuh dirinya sendiri. Melihat Cinali dan Arca tewas, Mamali sangat marah dan langsung menyerang Anan tanpa sedikit pun mendengarkan Paman Patu dan Anan yang mencoba untuk menjelaskan. Dengan membabi buta, Mamali menyerang Anan hingga ia berhasil membunuhnya. Mamali pun meminta semua anak buahnya agar tidak menyentuh tubuh Anan dan mereka dilarang memakamkan tubuh Anan. Mangatacan menyelinap ke kediaman Mamali dan memohon agar Mamali mengembalikan tubuh Anan agar ia bisa mengurus jenazah anaknya dengan layak. Tapi Mamali meninggalkan Tuan Mangatacan.
Sampai di depan pintu, Paman Patu mulai menjelaskan kalau pembunuh Cinali sebenarnya adalah Arcutan. Ia melemparkan belati dari belakang Cinali hingga tepat mengenai punggung Cinali. Lagi-lagi, Mamali sangat terkejut mendengar itu dengan selendangnya sendiri. Kemudian Mamali menutup tubuh Anan dan meminta maaf di hadapan jenazahnya sekaligus kepada Mangatacan. Proses kremasi yang dilakukan oleh Mangatacan dilakukan secara hikmat. Raja Zomarin juga menghadiri upacara tersebut. Ia memerintahkan Mamali untuk dihukum, tapi ayah Anan menolak dan mencegah raja untuk memberi hukuman kepada Mamali. Tiba-tiba raja pingsan dan mereka segera membawa raja ke istana untuk mendapatkan perawatan. Hingga ia tidak menyadari pengkhianat ada di dekatnya. Mereka pun mulai memanfaatkan keadaan untuk melenyapkan Mamali yang selalu membantu raja dan mengusir Portugis. Arcutan adalah pemimpin pengkhianat itu karena ia merasa sakit hati ketika raja memberikan jabatannya kepada Mamali. Kesehatan Raja Zamorin yang terus menurun diberi saran oleh ratu agar menurunkan tahtanya kepada putra mahkota. Kemudian raja pun menurutinya. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Raja Muda. Tiba-tiba saja Zamorin terkejut ketika melihat 3 utusan Portugis datang ke istana yang langsung memberi hadiah kepada Raja Muda dan sebagai balas budi, Raja Muda memperbolehkan Portugis berdagang di wilayahnya. Raja Zamorin meminta kepada Raja Muda untuk mencabut keputusannya. Namun hal itu tidak sama sekali dihiraukan oleh Raja Muda. Portugis mulai menunjukkan kekuasaannya. Bahkan ia berani memberi perintah di depan raja kepada para bangsawan yang hadir di istana untuk membawa Mamali hidup atau mati, dan ia akan memberi waktu 1 minggu untuk Mamali menyerahkan diri. Beberapa bangsawan yang tidak mendukung Raja Muda dan juga Portugis segera mengajukan semuanya kepada Mamali. Tapi Mamali siap untuk menghadapi mereka semua. Sebelum keserakahan Portugis meluas, Mamali mengajak kepada rakyat di sekitarnya untuk bersatu dan mengatakan semua keburukan dan keserakahan yang dimiliki oleh Portugis. Hingga mereka semua mau mendengarkan nasihat Mamali dan bergabung dengan kelompok Mamali. Kelompok Mamali mulai menyusun strategi perang dan mempersiapkan perlengkapan perang mereka. Begitu pula dengan pasukan Portugis yang bersatu dengan kerajaan Zamorin. Komandan Portugis menghina tentara yang dimiliki oleh Mamali. Tapi, mendengar hinaan komandan itu membuat Mamali lebih menantang Portugis. Perang pun dimulai. Arcutan yang memimpin pasukan kerajaan memerintahkan pasukan lapisan pertamanya untuk menyerang pasukan Mamali. Tapi Mamali mulai melancarkan strategi pertamanya. Mereka melemparkan bola-bola duri hingga menggelinding dan menggilas pasukan Arcutan. Melihat pasukannya terdesak atas perintah komandan Portugis, Arcutan mengerahkan pasukan lapis keduanya. Kali ini, Mamali dan kelompoknya menggunakan strategi keduanya, yaitu melemparkan bola-bola berisi oli hingga oli-oli tersebut tumpah di medan perang. Kemudian kelompok Mamali langsung menembakkan panah api hingga medan perang tersebut menjadi terbakar. Saat semua pasukan kerajaan telah dikerahkan, semua ke medan perang. Di tengah sibuknya melawan pasukan Portugis, pengkhianat hadir di tengah-tengah kelompok Mamali. Ia memerintahkan kelompok Mamali untuk membuka gerbang hingga seluruh pasukan Portugis berhasil masuk ke benteng Mamali. Mereka masuk dan memporak-porandakan semua yang ada di tempat tersebut. Mamali dengan cepat melindungi seluruh warganya dan mengamankan anak-anak kecil dan wanita-wanita di tempat yang aman. Mamali malah berhasil melumpuhkan komandan perang Portugis. Tapi tiba-tiba, Canrot yang telah mengkhianati Mamali menembak Mamali hingga Mamali jatuh tersungkur. Kemudian ia berteriak mengatakan Kunjali Mamali telah tewas. Hal itu mengakibatkan kekacauan yang hebat.
Semuanya tidak terkendali, hingga pihak Portugis secara membabi buta membantai kelompok Mamali. Tanghudu yang menyadari Mamali masih hidup segera membawanya ke tempat yang lebih aman. Sementara seluruh pasukannya dibawa ke penjara oleh tentara Portugis dan bentengnya telah mereka berhasil ambil. Mamali yang selamat dari peluru tersebut ternyata mengenai kalung yang diberikan oleh ibunya. Tanghudu, Zubaidah berhasil selamat dan mereka bersembunyi kembali di gua-gua. Setelah merasa sehat, Mamali mulai melatih dirinya sendiri dan mulai mengadakan penyerangan kepada Portugis secara gerilya. Francisco de Gama memerintahkan raja untuk membunuh 10 orang teman Mamali dan menghukum mereka sampai mati. Tapi Raja Nambiatiri merasa keberatan. Dengan cepat, De Gama menghajarnya hingga kepala raja tersebut pecah di hadapan para bangsawan dan tentara Portugis. Hingga kemudian De Gama mampu menjalankan keinginannya, ia membawa 10 pengikut Mamali termasuk Paman Patu untuk ditembak mati. Setelah mendengar kekejaman De Gama, Mamali gegas memasuki kamarnya dan menculiknya serta menyembunyikannya di dekat danau. Mamali menginginkan menemui Raja Tua Zamorin. Ia mengutus Zubaidah untuk mengaturnya, tapi lagi-lagi ia dikhianati. Zubaidah mengkhianatinya. Zubaidah melaporkan pergerakan Mamali kepada Arcutan dan langsung menyusun rencana bersama Portugis. Sebelum menemui Raja Zamorin, Mamali menyempatkan diri menemui anak Zubaidah dan memberikan kalungnya kepada anak tersebut. Ia juga meminta maaf kepada Zubaidah karena dulu ia telah membunuh suaminya. Mamali menyadari kalau Zubaidah adalah orang yang selalu mengintainya sambil membawa senjata tajam dikala ia tertidur pada malam hari. Mendengar permintaan maaf yang tulus dari Mamali, mengubah Zubaidah. Ia mengejar Mamali untuk mengatakan semuanya. Namun hal itu telah terlambat. Mamali telah jauh memacu kudanya menuju patung Siwalama. Ia menemui raja sambil membawa De Gama. Mamali ingin menukarkan De Gama dengan teman-temannya yang masih di penjara. Tapi tanpa diduga pasukan Portugis telah bersembunyi begitu melihat Mamali tiba dan berbicara pada Raja Zamorin, mereka langsung menembaki Mamali. Chandra Paniker mencoba mencegah tapi mereka tetap membawa Mamali ke pengadilan mereka. Setelah tubuh Mamali diadili di Gua Vela, ia ditetapkan bersalah dan dijatuhi hukuman mati penggal kepala oleh hakim. De Gama mencoba untuk membujuk Mamali agar berpihak kepadanya tanpa ragu. Namun, yang dilakukan Mamali selanjutnya malah meludahi wajah De Gama. Mamali dibawa ke altar hukuman. Tubuhnya dibaringkan dan kepalanya tepat berada di bawah pisau tajam yang siap memenggal kepalanya. मेरे मुल्क की हिफाजत करना। Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Marakar. Meskipun perjuangan Mamali harus terhenti dan ia pun harus tewas di tangan musuhnya, namun perjuangan dirinya tetap akan abadi dan dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan alur cerita film yang lain hanya di SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.